Saudara, pagi hari ini kita mau sedikit menggali lebih dalam tentang arti glorious. Saudara, di dalam bahasa Indonesia artinya adalah kemuliaan, saudara. Saudara, dan seringkali kita sudah diajar bahwa di dalam bahasa Israel atau bahasa Ibrani, saudara, bahwa satu kata itu minimal 4 arti. Saudara, tetapi kata-kata yang berbobot, kata-kata yang dalam itu memiliki 7 arti. Saudara, dan untuk kata glory atau kemuliaan itu sebenarnya ada 7 arti, saudara. Tapi pagi hari ini kita akan mengambil 4 arti. Saudara, ada banyak orang berpikir kemuliaan itu identik sama tiba-tiba kita dapat duit banyak. Saudara, kata glory, banyak orang berpikir tiba-tiba kita mendapat kemudahan. Ya, semua terbuka buat kita. Saudara, dan banyak orang berpikir kemuliaan, mungkin gereja kita jadi besar, saudara. Tapi kalau kita pelajari kata glory, glorious time, kata kemuliaan. Saudara, ternyata Alkitab punya arti yang lain. Ternyata di dalam bahasa Ibrani itu artinya berbeda dengan yang kita bayangkan. Saudara, dan kita mau belajar pagi hari ini. Saudara, yang pertama yang sangat-sangat terkenal. Saudara, bawa arti kemuliaan. Tolong dipasang. Saudara, bawa arti kemuliaan. Itu dalam bahasa Ibraninya artinya kabod. Saudara, artinya itu beban. Atau artinya itu bobot. Saudara, sekali lagi, yang paling terkenal dan paling banyak keluar, saudara. Saudara, bawa arti kemuliaan atau glorious. Itu artinya kabod dalam bahasa saudara Ibrani. Ya, tolong. Ya, terima kasih. Arti kemuliaan next. Ya. Saudara, yang pertama. Saudara, ternyata ada yang paling banyak. Yang pertama, arti kemuliaan itu sama sekali bukan duit. Itu artinya bukan kemudahan. Yang pertama itu artinya bukan saudara dapat hadiah. Tapi arti yang pertama, kata kemuliaan adalah kabod. Kabod. Saudara, dan kabod itu artinya bobot. Itu artinya beban. Persoalannya, seberapa besar dalam hidup kita, kita berani berkata, Tuhan, aku mau ambil tanggung jawab lebih besar lagi. Seperti yang tadi Leo share. Saudara, saya tahu ada banyak pasukan letih. Saya tahu seringkali di dalam saudara perjalanan pelayanan ada beban dan kita berkata enough. Sudah cukup. Sudah banyak beban saya. Tapi padahal Tuhan berkata, nak, mau nak kabod? Bolehkah aku mempercayakan sebuah beban lagi? Bolehkah aku mempercayakan bobot yang lebih besar lagi? Bolehkah aku mempercayakan tanggung jawab? Sampai seluruh Indonesia. Sampai seluruh dunia. Itu melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, dan seringkali daging kita menjerit. Tapi pada waktu daging ini di break, pada waktu hancurnya daging, maka sebenarnya yang ilahi, kekuatan di dalam ini, yang Tuhan taruh, destiny di dalammu yang Tuhan taruh, itu akan keluar. Saudara, itu seperti buli-buli yang dibawa oleh wanita itu. Saudara, dan itu buli-buli yang sangat mahal. Itu buli-buli permata. Saudara, itu buli-buli
kalau di dalam sejarah Israel, saudara, itu benar-benar dari permata dan sempurna. Sangat mahal. Saudara, di dalamnya ada minyak. Sebenarnya minyak itu lebih mahal daripada buli-buli itu. Tapi buli-buli itu saja sudah mahal. Itu sudah kristal. Itu sudah permata, walaupun biasanya itu terbuat bukan dari permata asli, tapi dari batu-batuan. Saudara, itu sudah sangat mahal. Saudara, dan mereka simpan buli-buli itu hanya untuk satu kali dalam momen hidup mereka. Saudara, mereka bisa pilih itu momen pernikahan. Atau itu momen, saudara, di saat mereka menghormati presiden. Atau menghormati orang-orang besar dalam hidup mereka. Saudara, itu dibayar dengan kerja sepanjang tahun. Karena harga itu sangat mahal. Saudara, biasanya orang tidak punya lebih dari satu. Mereka cuma punya satu. Saudara, dan itu seringkali menggambarkan hidup kita. Dan hari ini Tuhan bilang, nak, semahal apapun, kalau buli-buli itu tidak dipecahkan, maka baunya tidak akan tercium. Itu bagus, itu dilihat, tapi itu cium tidak bisa. Baunya tidak tercium. Minyak itu sendiri punya banyak kegunaan. Saudara, biasanya terdiri dari minyak narwastu. Saudara, kadang-kadang minyak mur. Saudara, dan minyak itu, setiap minyak sangat banyak. Saudara, itu bisa mengobati. Itu bisa, saudara, untuk luka. Itu bisa untuk kecantikan. Saudara, itu bahkan bisa, saudara, untuk membangkitkan orang yang koma. Tapi minyak itu tidak akan pernah berguna kalau minyak itu tetap ada di dalam buli-buli itu. Dan hari itu Maria melihat Yesus. Dan Maria tahu Yesus harus naik di atas kayu salib. Saudara, semua orang melihat Yesus, wow. Dia melihat Yesus yang membangkitkan. Dia melihat Yesus yang menyembuhkan. Dia melihat Yesus yang ajaib. Dia melihat Yesus yang mengajar. Tapi Maria tahu. Hari itu Bapak bilang sama Yesus, mau ndak bobot lagi, beban lagi, korban lagi, tanggung jawab lagi, bayar lagi. Dan even Yesus, bahkan Yesus, dia gemetar. Dia gemetar. Karena dia tahu bobot kali ini, kemuliaan kali ini adalah harus dia bayar dengan hancurnya badannya, dengan dicambuk, dengan dipaku, dengan di kepalanya ditancap duri. Dan bahkan Yesus gemetar dengan harga yang harus lagi dan lagi dan lagi dia bayar untuk menyelamatkan manusia. Hari ini pertanyaan yang sama buat saudara dan saya. Bolehkah aku taruh tanggung jawab lagi?
Bolehkah aku minta engkau korban lebih lagi? Bolehkah aku taruh yang namanya beban lebih lagi? Istilah Leo, bolehkah sayapmu ditarik lebih besar lagi? Bolehkah engkau gendong lebih banyak orang lagi? Dan bolehkah aku menyalip hidupmu lebih lagi? Bolehkah aku menghancurkan engkau lebih lagi? Bolehkah aku melukai engkau lebih lagi? Karena itulah kabut. Itulah kemuliaan. Karena itu sebelum Yesus diangkat. Dan sebelum Yesus ditinggikan, artinya disalib. 3 kali ditanya. Dan 3 kali dia berkata, Anak manusia harus dimuliakan. Anak manusia harus dimuliakan. Anak manusia harus dimuliakan. Orang berpikir dia jadi raja. Orang berpikir dia akan jadi pahlawan. Orang berpikir dia akan naik pangkat. Tapi hari itu dia tahu pada waktu ada kata-kata anak manusia harus dimuliakan. Artinya dia harus bayar lebih lagi. Dan dia harus berdiri di antara surga dan bumi. Untuk jadi jembatan. Untuk jadi imam yang menyelamatkan. Dan membayar semua dosa. Sampai dia bisa berkata, lunas. It is finished. Dan pertanyaan yang sama buat setiap kita. Seberapa kita mau kabur? Seberapa kita mau bobot? Saudara, pada waktu Daud dikatakan, saudara, dia ditemukan sebagai seorang pemazmur yang dicintai. Saudara, di usia 17, orang satu desa sudah tahu dia. Setiap kali mereka jalan di padang, mereka dengar kecapi Daud. Dan semua orang nangis. Semua orang dijamah. Saudara, hari itu dia belum siapa-siapa. Tapi semua orang tahu kalau ada singa. Mungkin orang bilang gila. Dia berdiri di paling depan. Dan dengan alih-aliannya, dia usir itu singa. Saudara, orang tahu. Saudara, setiap kali dia di padang itu di luar kampung. Saudara, Daud itu dari Bethlehem. Dan Bethlehem itu kampung cilik banget. Kecil banget. Saudara, Bethlehem itu kira-kira saudara ya besarnya cuma satu komplek Mahanaim. Jadi saudara jangan berpikir kalau Bethlehem yang sekarang itu besar. Ya lumayan besar walaupun tetap kecil. Saudara, sekali muter itu cuma 10 menit. Saya pernah ke Bethlehem, segala cuma muter sekali, perut selesai 10 menit. Saudara, kalau naik mobil. Saudara, tapi dulu lebih kecil lagi. Menurut data, itu cuma terdiri dari 20 rumah. Saudara, Bethlehem itu kampung kecil sekali. Saudara, tapi Alkitab mencatat. Saudara, Daud tuh di usia 17 tahun. Sudah sangat terkenal. Why? Karena dia bilang sama Saul. Kalau itu beruang datang nih ya. Mau masuk ke desaku. Aku berdiri di depan. Dan aku pakai ali-alian dan pedang. Dia bilang bahkan aku tarik jenggotnya. Bayangin. Saudara baca di Alkitab.
Saya juga enggak tahu beruang mana ada sih jenggotnya. Saudara saya, tapi Alkitab bilang itu ditarik. Kepalanya ditendang, dipadang, dipukul, dihabisi. Sampai di usia yang sangat muda, Daud terkenal pahlawan. Pahlawan. Dia melindungi cuma 20 orang. Orang bahkan tidak gaji dia. Orang cuma bilang anak gila yang selalu di padang. Perbatasan antara desa mereka, perumahan mereka. Dengan hutan adalah padang. Tempat Daud mengembalakan. Tapi rupanya Tuhan bilang tidak cukup nak. Aku mau berikan kamu kabutku. Dan Daud diurapi. Dan waktu Daud diurapi, orang pikir dia jadi raja, betul? Tapi begitu diurapi, kabut pertama Daud apa? Goliat. Ingat, kabut pertama Daud apa? Goliat. Saudara, seringkali seperti yang tadi juga Bapak Leo, Pastor Leo berkata, pulang dari acara, pulang dari KKR, kita wow, cuma sebentar. Habis itu kita akan menghadapi musuh, tantangan, keadaan, kelemahan, kemudian juga kecacatan kita. Dan kita bisa, orang pikir dia pengen pulang. Dan kemudian dia langsung berubah semuanya. Tapi saya mau berkata saudara pulang. Siap menghadapi apa? Goliat. Amin. Saudara pulang siap menghadapi apa? Goliat. Ini baru pertama. Setelah itu Daud tidak menghadapi Goliat. Dia menghadapi tombak dari pemimpinnya. Saudara bayangkan orang yang dia panggil Bapak melempar tombak. Saudara mungkin Daud bilang, Tuhan apa yang salah dengan mazmurku? Bukankah semua orang sudah diberkati? Kenapa aku harus menghadapi tombak? Apa yang salah dengan diriku? Kenapa aku harus difitnah? Kenapa aku harus diusir dari istana? Harus dikejar-kejar. Bahkan berkumpul sama keluarga saja tidak bisa. Tapi itulah fase diremukan. Sehingga yang ilahi, minyak itu akhirnya keluar. Dan minyak itu tidak cuma memberkati 20 rumah. Tapi memberkati seluruh dunia. Bahkan dari generasi ke generasi. Hari ini Tuhan sedang lihat setiap kita. Dan Tuhan bilang siap kabut. Siap tanggung jawab itu lebih lagi. Siap bobot. Siap engkau dihancurkan lebih lagi. Karena Tuhan mau bawa setiap kita. Tidak cuma untuk satu kota. Tapi Tuhan mau bawa kita jadi berkat. Satu negara. Satu bangsa. Bahkan dari generasi ke generasi. Kabutnya. Maka suara Daud berbeda. Suaranya, mazmurnya keluar dari sebuah hasil peremukan dan jalan dengan Tuhan. Saya berdoa, seberapapun kau dihancurkan, seberapapun kau luka,
Seberapapun kau benturan dengan saudaramu dan kau gagal. Seberapapun kau cacat dan kau frustasi dan berkata, Tuhan. Saudara cuma perlu berkata, aku tidak akan berhenti di sini. Aku berkata kapot. Silakan Tuhan. Aku mau bobotmu lagi. Aku mau tanggung jawab lagi. Saudara yang berkata ini aku. Aku siap diremukkan. Aku siap dididik. Aku siap terima tanggung jawab. Mari angkat tangan. Dengan segenap hati kita berkata kapot. Kita cuma akan teriak kapot. Kapot. Dan itu artinya berkata ini aku Tuhan. Remukkan kalau aku harus diremukkan. Tuhan kalau aku harus berdiri antara Tuhan dan manusia. Kalau aku harus pikul. Kalau aku harus bayar lagi. Kuatkan kamu. Tuhan, kau lihat kami. Kau tahan kami. Bangsa kami. Kamu. Sampai sayap kami lebih besar. Kami tidak peduli apapun kecacatan kami. Kami tahu anugerah-Mu cukup. Kami berkata kamu. Kamu. Rajaku. Ini doa kami untuk glorious time. Kami terima kapot-Mu Tuhan. Kami terima kapot. Masukkan kami dalam kapot-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita mau belajar arti yang kedua. Saudara, arti yang kedua artinya adalah tasbah. Tasbah. Saudara, itu artinya sayap yang mengembang. Saudara, tasbah artinya kau ditarik lebih lagi. Saudara, tasbah artinya saudara, engkau diperluas segala aspek dalam hidupmu. Saudara, dan inilah arti glorious. Saudara, pada waktu itu Yakub adalah seorang anak yang sangat sweet. Saudara, beda sama Esau. Ya. Saudara, Esau adalah seorang yang gagah. Saudara, dia suka berburu. Pokoknya maco banget. Saudara, beda sekali sama Yakub itu sweet banget. Saudara, dia itu anak mama
selalu bantuin mama. Ya, saudara, di sini ada Irfan, saudara dari Makassar. Irfan, boleh berdiri, kita kasih tepuk tangan. Ya, saudara. Saudara, dia ini anak hamba Tuhan, anak orang kaya, lulusan dari Sydney, saudara ya. Saudara, tapi saudara dia pilih untuk sama mamanya di dapur sudah dari hari Senin sampai sekarang. Saudara, dan dia ngerjain ayam 20.000 lebih untuk nanti kita makan di Glorious Time. Saudara, setiap kali saya kontrol, dia lagi keringetan, bau terasi. Saudara, nanti saya kontrol lagi, dia lagi keringetan, bau sambal. Saudara, dan setiap kali saya lihat itu, saya tahu itu bau yang harum di hadapan Tuhan. Mungkin buat orang itu bau sambal, bau terasi. Tapi di hadapan Tuhan, itu bau lebih harum daripada bau narwastu. Karena itulah kerja keras. Saudara, tapi setiap kali saya lihat dia, saya selalu ingat Yakub, saudara. Ya, saudara, Yakub seorang yang menurut saya seperti dia. Alkitab bilang putih kemerah-merahan. Ya, sama lah ya. Putih kemerah-merahan. Saudara, dan dia sangat-sangat mengerti artinya the true love. Dia orang yang menyintai ayahnya, menyintai ibunya. Sampai dia jatuh cinta dengan Rahel. Dan dia kerja. Waduh, ini jangan-jangan nubuatan. Ada Rahel di kota lain. Loh, saya tiba-tiba kaget nih. Enggak, ini guyon. Siapa di sini yang namanya Rahel? Wah, Yakub sama Hadasa beda zaman. Beda zaman. Yakub ketemunya masih sama Rahel. Masih single, saudara masih single. Jadi saudara yang punya anak namanya Rahel boleh ketemu. Siapa tahu. Saudara, nah. Sampai dia ketemu sama yang namanya Rahel. Dan dia rela kerja 14 tahun. Dia rela kerja 14 tahun. Hanya untuk mendapat Rahel. Menurut saya zaman sekarang ya, susah mencari yang seperti ini. Saudara, orang pria yang rela kerja diperbudak. Melakukan apapun ditindas. Gak makan, gak minum. Saudara ya, seringkali gak tidur. Hanya untuk dapat Rahel. 14 tahun. Menurut saya itu amazing sekali. Tapi Yakub, saudara, dia gak ngerti. Dia mungkin berkata, Tuhan, bukannya aku nih yang terima hak kesulungan. Seharusnya aku kan yang duduk baik-baik dan menikmati semua yang namanya domba. Mungkin yang menikmati kebun, menikmati ladang, menikmati pelayanan dari hamba-hamba dari hamba-hamba Ishak. Bayangin papahnya Ishak adalah orang paling kaya senegeri itu. Saudara, dan dia yang terima kesulungan. Tapi Alkitab berkata, cara Tuhan mengembangkan kita yang di dalam. Mengembangkan Yakub. Bukanlah dengan cara dia duduk dan jadi pewaris. Tapi dengan cara dibuang. Jadi budak Laban.
saudara ditindas. Kerja keras. Saudara, tahun depan adalah tahun glorious time. Dan Tuhan berkata, nak, itu bukan tahun diam. Itu tahun kerja keras. Amin. Saudara, engkau jangan harap rezeki nomplok dari langit tiba. Pleng. Saudara-saudara tidak bisa cuma harapkan. Tiba-tiba nanti datang ke Pak Simon. Bang, nih dapat Ferrari. Tuhan berkata, tahun depan. Tahunnya apa saudara? Kerja keras. Saudara, kata kabut mengembang. Tasbah. Artinya kerja keras. Ditarik lebih lagi. Dipush. Dipepet. Saudara, ditindas. Sampai tiba-tiba. Saudara, semuanya. Semua hal. Semua perkara. Kalian take over. Siap tahun depan men-take over semuanya? Saudara, siap tahun depan. Sampai Laban bilang, kok tiba-tiba lu punya ternak banyak? Kamu ambil semua anakku, cucuku, hambaku. Saudara, Yakub pergi dengan tongkat. Alkitab berkata, dia pulang 2 pasukan. Tuhan bilang tahun depan engkau mungkin cuma punya tongkat. Dan Tuhan bilang enggak usah takut. Tahun depan setiap kalian akan jadi ribuan. Amin. Setiap kalian akan memuridkan banyak. Melahirkan banyak kegerakan. Mengeluarkan banyak kemampuan. Saudara akan melatih banyak orang. Dan saudara akan membuka ladang-ladang. Bisnis-bisnis baru. Saudara akan buka cabang gereja di mana-mana. Buka pelayanan baru. Karena saudara berkata tahun depan. Tahun glorious. Tasbah. Kerja keras. Irfan buka 30 lagi ayam comot ya. Saudara, saya percaya. Mari masukkan glorious. Yang kedua, tasbah. Berkembang. Berkembang. Setiap saudara tidak akan cuma pegang pelayanan. Saudara akan pegang bisnis. Pegang saudara politik. Pegang pendidikan. Karena kita akan berkembang. Amin. Saudara akan buka rumah-rumah singgah. Saudara akan buka yang namanya saudara mungkin rumah sakit. Saudara akan buka yang namanya penitipan anak. Grow. Berkembang. Berkembang. Tapi itu tidak bisa tanpa kerja keras. Glorious time. Jangan berpikir rezeki nomplok. Dapat undian. Tapi glorious time. Tabah. Saudara dapat kekuatan mengembang. Amin. Sekali lagi, mari kita ngomong sama-sama. Dalam nama Yesus, aku akan mengembang dalam segala aspek. Aku akan memuridkan, bahkan membuka hal-hal yang baru. Di tanganku, Tuhan beri kekuatan. Di hidupku, Tuhan beri kerja keras. Di pikiranku, Tuhan beri aku hikmat. Maka tahun depan, dengan tongkatku, yaitu perjalanan bersama Tuhan. Dengan berkat tasbah, aku akan menjadi berlipat-lipat kali ganda. Pasukanku sangat banyak. Dan sayapku mengembang lebih besar. Amin. Saudara,
ayatnya berkata, berikan istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu. Supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Ingat ya, tahun depan adalah tahun betapa keras aku bekerja. Amin. Bukan betapa santainya aku tahun depan. Tapi tahun depan adalah tahun betapa keras aku bekerja. Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu. Dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Dan Tuhan memberkati engkau sejak aku berada di sini. Saudara berkembang dengan apa? Sangat. Tahun depan, tepuk kanan kiri, berkembang dengan sangat. Ya, sebutkan berkati temanmu dengan berkata, oh, tahun depan pelangi akan meluas ke bangsa-bangsa. Ya, berkati temanmu. Ya, semua kita akan punya begitu banyak tambang. Begitu banyak saudara toko. Begitu banyak saudara pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang ketiga. Saudara yang ketiga. Amin. Cemerlang. Saudara, arti kemuliaan atau glorious time yang ketiga. Itu bahasanya susah. Ore atau orwe apalah susah. Saudara ya bacanya. Saudara, tapi itu artinya cemerlang. Saudara cemerlang. Bersinar. Sangat kuat. Saudara bersinar. Saudara, dan Alkitab berkata di dalam Daniel 12 ayat 3. Saudara, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya apa? Cakrawala. Yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang. Tetap untuk selama-lamanya. Saudara, saya itu sering guyon sama Leo. Leo itu buat saya adalah anak anugerah. Saudara, di awal sekali Mahanaim, saudara, saya temukan dia dalam kecacatannya. Dengan semua kesombongan, kemarahan. Saudara, dia punya hubungan dengan gereja setan. Dia punya hubungan dengan perzinahan. Saudara, saat itu saya menemukan seorang anak cacat. Tapi hari itu Tuhan bilang, aku menyintai dia. Dan aku mau angkat dia. Sampai dia menjadi bintang. Yang membawa banyak orang. Akan datang kepadaku. Saudara, setiap kali Tuhan punya cinta kepada kita berbeda-beda. Saudara, di Mahanaim kami bukan orang-orang hebat. Sejujurnya Mahanaim adalah identik dengan Gua Adulam. Saudara, tempat ribuan orang cacat. Ribuan penjahat yang Tuhan angkat jadi pahlawan-pahlawan. Saudara, karena itu kami tidak pernah bisa mengangkat kepala kami. Karena kami tahu seberapa jelek, seberapa cacat, seberapa seharusnya kami ini di luar. Dan mungkin beberapa kami kalau tidak ditemukan Tuhan sudah ada di penjara. Sudah ada mungkin di peti mati karena overdosis. Mungkin beberapa dari kami sedang jadi penjahat besar. Atau jadi pelacur. Atau mungkin saudara menjadi pengemis karena begitu malas dan tidak bisa kerjanya. Tapi Tuhan angkat. Dan kami menjadi pahlawan-pahlawan. Saudara, setiap orang berbeda. Saudara, kadang-kadang Tuhan temukan saya dengan seseorang yang Tuhan bilang ini anak tulus sekali.
Dia tidak bisa banyak. Tapi aku lihat ketulusannya. Dan dia akan menjadi pendoaku. Dia akan berdiri terus menaikkan dupa. Walaupun dia tidak bisa banyak. Tidak ngerti banyak. Saudara, setiap saudara. Tuhan mau angkat kita jadi bintang. Saudara, bintang itu bukan selalu yang di depan. Bintang itu dikatakan orang yang membawa banyak orang kepada Tuhan. Sekali lagi, bintang apa saudara? Yang membawa banyak orang kepada Tuhan. Saudara, bintang itu bukan yang ditepukin tangan. Saudara, bintang itu bukan yang orang bilang gini, wow. Standar bintang di Alkitab itu berbeda dengan standar bintang di dunia. Saudara, kalau di dunia bintang adalah mereka saudara yang cantik. Mereka yang sempurna. Saudara, mereka yang mungkin saudara dipuja-puja, dibilang wow. Saudara, mereka mungkin yang baik. Tapi di hadapan Tuhan, bintang adalah yang membawa banyak orang kepada Tuhan dengan hineni. Engkau akan semakin berkilau pada waktu saudara semakin hineni. Saudara akan makin berkilau. Pada waktu saudara makin tidak bisa apa-apa dan saudara cuma bilang, all is your Lord. Kekuatanku daripadamu, hidupku karena Engkau. Semua dari Engkau dan untuk Engkau dan bagi Engkau. Hidupku hanya untuk menopang dan bawa banyak orang sampai kepada Tuhan. Dan itulah glorious. Itulah glorious. Itulah bintang. Itulah kemuliaan. Saudara mau bawa banyak orang kepada Tuhan. Itulah hidup kita. Lewat doa. Lewat makanan. Lewat saudara mungkin jadi CS ambilin sampah. Saudara mungkin berkata, Bu, apa hubungannya sampah dengan bawa orang kepada Tuhan? Saudara, seandainya orang datang ke tempat ini penuh sampah, bisa enggak kita nyembah? Enggak bisa. Orang pasti enggak mau datang. Tapi dengan tempat yang bersih, saudara, orang suka datang. Dan saya punya cleaning service CS yang ajaib. Yang setiap kali gosok saudara dengan nyanyi. Saudara setiap kali nyapu dinyanyi kapot. Saya senyum saudara. Saya berkata ini dia. Saudara, inilah orang-orang yang benar-benar akan menurunkan kabut. Dan membawa banyak orang. Karena setiap yang dia pegang. Dia berkata, Tuhan, biar tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Saya ingatkan cerita yang mungkin banyak orang sudah lupa. Saudara, ini kejadian sesungguhnya. Saudara, ada seorang pembersih gereja dan penjaga gereja. Saudara, kerjaan dia adalah selalu tinggal di gereja, koster gereja istilah orang lama. Saudara, dan setiap kali dia lap bangku dan dia bilang, Tuhan, aku mau hapuskan semua dosanya. Jamah dia, dimanapun dia berada, selamatkan, jagai. Saudara, dia lakukan itu day by day. Saudara, dia dan gereja itu dari cuma 30-40 berkembang. Sampai menjadi 5.000 orang. Saudara, dan pada saat peresmian gedung baru, 5.000 orang. Saudara, ini koster atau penjaga gereja sudah tua. Saudara, dia usia sudah sangat lanjut. Tapi dia tetap di situ, tetap ngepel. Saudara, usia sudah 70-an. Saudara, dia duduk di paling belakang.
Saudara, dia selalu tempatnya duduk di paling belakang. Saudara, sembari dia angkat tangan mendoakan seluruh jemaat. Saudara, dan hari itu adalah peresmian gedung baru untuk 5.000 orang. Saudara, dan pada waktu hamba Tuhannya sedang di depan, saudara, dia sedang angkat, saudara, tangannya menyembah Tuhan. Tiba-tiba masuklah, saudara, malaikat bawa mahkota besar sekali, diiringi dengan mahkota-mahkota kecil. Saudara, dan malaikat yang punya mahkota kecil mulai datang. Saudara, dan kasih ke WL, ada yang kasih ke jemaat, kasih ke donatur, kasih ke pendoa. Saudara, tapi malaikat yang bawa mahkota terbesar, gede banget. Saudara, itu jalan pelan-pelan dari paling belakang. Saudara, dan pendetanya kayak saya sering GR. Hamba Tuhan itu sering GR loh, saudara. Sering kalinya buat saya, saudara ya. Saudara, dan ini pendeta juga sama. Saudara, dia GR banget. Dia pikir, wah buat saya, pasti buat saya. Saya ini yang bawa daripada jemaat 50 sampai sekarang jemaat 5.000. Saya. Saudara, dan dia sudah dengan air mata bilang terima kasih Tuhan. Tuhan senyum aja. Terima kasih Tuhan. Ya, Tuhan itu punya humor yang seringkali tinggi banget menurut saya. Dan Tuhan senyum aja, saudara. Saudara, dan itu maju ke depan sampai ke depan. Saudara, itu mahkota diangkat tinggi. Sama seperti kalau kita mengangkat mahkota. Dan malaikat itu berkata, semua darimu dan untukmu. Dan setelah itu dia muter lagi, tidak dikasih ke pendetanya. Saudara ya, cuma muter. Dan kemudian dia bawa. Saudara, dan mahkota itu dia kasih ke penjaga gereja ini. Yang 70 tahun. Saudara, usianya. Dia mengabdi 50 tahun sejak dia umur 20. Dia tidak pernah ngatur. Dia tidak pernah konseling orang. Tapi dia tahu persoalan setiap orang dan mendoakan. Dia tidak pernah ribut. Dia lihat kejatuhan orang. Dia tidak pernah ngomong satu kata pun. Tapi dia doakan di depan Tuhan. Dia lihat kekacauan gereja. Dia tidak pernah menghakimi satu kali pun. Tapi dia bawa di hadapan Tuhan. Dia minta Tuhan turun tangan membereskan. Dia lihat orang satu dengan satu berantem. Dia tidak pernah jadi penengah. Dia cuma bawa itu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan beri mereka pengertian sendiri. Dan mereka menyelesaikan. Dan tiba-tiba Tuhan taruh mahkota itu di atas kepalanya. Saudara, dan Tuhan bilang sama pendetanya, kamu tahu jemaat berkembang karena doanya. Gedung ini penuh urapan Tuhan karena doanya. Setiap kali semua persoalan tiba-tiba beres karena doanya. Kenapa orang begitu suka datang? Bahkan lewat gereja ini mampir. Karena doanya. Dia begitu cemerlang. Di hadapan Tuhan dan manusia. 50 tahun. Tanpa suara. Tanpa suara. Dia menyembah aku. Dia memberikan yang terbaik. Itulah bintang sejati. Dan itulah glorious sejati. The real glorious. Siapa yang mau jadi bintangnya Tuhan? Untuk bawa miliaran jiwa. Kita mau nyanyikan sampai miliaran jiwa diselamatkan. Sampai miliaran jiwa
diselamatkan sampai genap semua dan dituntaskan. Kami akan berdiri di tempat kami masing-masing. Pengabdian, Kami akan mengabdi, menyembah dan cinta padamu Tuhan. sampai Kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami topang. kami topang dengan doa-doa yang seirama. Hati kerinduanku Bapa, biaran jiwa diselamatkan sampai genap semua dan dan dituntaskan. dituntaskan. Kami lakukan segala pengabdian, penyembahan dan cinta padamu Kami mau berdiri sampai tuntas. Kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa Yang yang kami kami topang. topang dengan doa-doa yang seirama. Hati dan kerinduanmu Bapa. Ini doa kami. Jadikan kami bintang-bintang yang sesungguhnya. Diselamatkan Tuhan, jadikan kami orang-orang yang memasuki glorious dengan sejati. lakukan sebagai Kami berdiri dan pengabdian, menuntaskan. penyembahan dan cinta padamu Tuhan. Sampai kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami topang dengan doa seirama. Hati dan kerinduanmu Bapa. Saudara, dan glorious time atau glorious yang keempat yang saya bahas pagi hari ini cuma 4. Saudara, total ada 7. Saudara, yang keempat arti glorious atau kemuliaan. Saudara, di dalam bahasa Ibraninya adalah tiparah. Saudara, tiparah itu artinya keberanian. Saudara, dan banyak orang berkata glorious. Wih, kita masuk glorious time, saudara ya. Dan kita masuk, saudara, dengan berpikir semua tantangan, masalah tidak ada, saudara, dan kita bebas. Tapi glorious artinya enggak itu. Saudara, glorious artinya tipara. Dan tipara artinya kau punya keberanian menghadapi apapun yang harus dihadapi. Saudara, engkau punya keberanian untuk mengambil apapun yang harus diambil. Engkau punya keberanian membayar apapun yang harus dibayar. Engkau punya keberanian sekalipun kau menghadapi tembok tebal dan kau akan lewati. Engkau punya keberanian bahkan percaya. Sekalipun dunia berkata itu semuanya nothing dan tidak kelihatan. Saudara, seringkali dalam hidup saya ini modalnya cuma satu. Keberanian untuk percaya.
Pada waktu saudara saya memulai pelayanan Mahanaim. Hari itu saudara, Tuhan tidak pernah nipu. Tuhan tidak bohong. Tuhan datang ke saya dan dia berkata, "Nak, aku tidak sodorkan sebuah pelayanan yang enak. Aku tidak sodorkan sebuah pelayanan yang tanpa air mata. Aku tidak sodorkan sebuah pelayanan yang tanpa penderitaan. Tapi aku sodorkan sebuah pelayanan yang orang berkata tidak mungkin. Maukah engkau membuka rumahmu dan rumah-rumah di seluruh dunia untuk orang miskin? Untuk mereka yang tidak layak, tidak berguna, tidak bisa berubah. Pembunuh, pezina, pencuri. Dan memberi makan mereka. Memangkunya seperti anak. Memeluk. Sampai mereka jadi pahlawan-pahlawanku. Tuhan berkata, engkau akan membayar dengan semua hartamu. Engkau bahkan akan membayar dengan anakmu. Engkau akan membayarnya dengan ribuan kali dimaki dan dihina. Engkau akan membayar dengan dituntut dan disalahkan. Engkau akan menghadapi batu. Kau menghadapi fitnah. Kau menghadapi orang-orang yang akan menyerbu dan ingin membunuhmu. Dan Tuhan bilang, tapi aku butuh orang yang berani melewati kemustahilan. Aku butuh orang yang berani melewati segala ketidakberadaan. Tidak punya apa-apa. Begitu miskin. Tapi bisa memberkati dan memberi makan banyak orang. Hari itu saya bahkan gaji saya yang saya terima per bulan hari itu. Waktu Tuhan ngomong. Enggak sampai 3 juta. Hari itu bahkan saya untuk beli sate. Saudara, di rumah ada 3 orang. Dan saya waktu itu Joshua belum. Waktu pertama kali Tuhan ngomong. Saudara, Joshua masih bayi lah. Belum bisa makan sate. Tapi yang bisa makan sudah saya, Pak Paul sama Stephen. Dan untuk membeli sate. Saudara, 30 tusuk istilahnya. Supaya setiap orang 10. Itu gak bisa. Saudara, hari itu saya kalau beli sate 10 buat bertiga. Dan itu untuk nasi 1 piring. Satenya 3. Ya. Saudara Stephen walaupun kecil makannya banyak. Jadi 4 lah dia. Saudara, dan hari itu coba bayangin orang yang begitu miskinnya. Kenapa saya pakai sate? Karena sate itu kesukaannya Stephen waktu kecil. Dan setiap kali dia lihat tukang sate dia bilang sate. Dia tunjuk saudara. Saudara bisa bayangkan gak? Untuk beli sate. Untuk anak saya makan sate 10 aja gak bisa. Dan Tuhan bilang. Bisakah engkau berani percaya? Bahwa engkau akan kasih makan jutaan orang. Jutaan orang. Saudara, modal saya cuma 1. Saya berani percaya. Hari itu saya cuma nangis. Hari itu saya cuma nangis. Dan saya bilang, Tuhan, apakah aku mampu? Apakah aku sanggup dan apakah aku bisa? Dan kemudian Tuhan tatap saya dengan cintanya. Dan dia bilang, nak, jangan tolak aku. Aku sudah sodorkan pelayanan ini ke 4 pria.
Saudara dan saya lihat pria-pria yang disodorkan pelayanan ini. Saudara, ini pria-pria hebat. Ini ada satu konglomerat. Saudara, yang satu gembala sidang punya jemaat ribuan. Dan Tuhan bilang, aku sudah sodorkan ke 4 orang ini. Dan mereka tidak mau. Mereka tidak punya keberanian. Mereka memilih pelayanan yang lebih aman. Yang lebih menguntungkan. Dan hari itu Tuhan bilang, jangan tolak aku. Saya tatap matanya. Dan saya cuma nangis. Dan saya bilang, seperti orang mau menikah. Saya cuma bilang, I do. I will. Saya cuma bilang, saya lakukan. Saya ambil. Saya berkata ya. Apapun. Apapun. Saudara, hari ini glorious ada di depan. Dan glorious artinya keberanian. Kalau hari ini Tuhan mulai tanya. Kalau aku minta pulang, kau mendirikan rumah untuk orang gila. Kalau engkau pulang, aku minta engkau beri makan bangsamu. Kalau aku minta engkau pulang dan engkau tinggalkan semuanya. Dan kau jadi penginjil masuk dari satu kota ke kota lain. Kalau Tuhan tanya, nak, tinggalkan kenyamananmu. Masuk desa. Di suku terasing. Karena ribuan desa di Bangladesh, di Cina, di Indonesia. Ribuan desa di Kalimantan. Mereka butuh aku. Kalau hari ini Tuhan bilang, beranikah engkau untuk percaya? Beranikah engkau untuk berkata ya? Karena glorious time adalah waktu untuk berani. Bukan waktu cuma untuk tertawa. Tapi waktu untuk berani. Untuk berkata ya. Dan satu yang saya bisa beri buat saudara. Saya ini tidak punya banyak keberanian. Tapi saya punya satu hal. Saya berani untuk percaya. Saya berani untuk percaya. Dan karena itu, cuma itu. Hari ini pelayanan ini ada. Gedung ini ada semua karena mujizat. Setiap barangnya pemberian orang. Kenapa lantainya warna-warni? Karena ada yang ngasih warna kuning, oranye. Dan saya rubahlah jadi lantai warna-warni. Karena saya nggak pernah beli. Karena buat saya cuma punya keberanian percaya. Saya benar-benar letakkan anak saya. Dari mereka umur 4 tahun. Baik Stephen, Joshua maupun Levi. Saudara saya letakkan di hadapan Tuhan. Dan hari ini. Apa yang saya letakkan tidak pernah sia-sia. Mereka jadi besar di tangan Tuhan. Bukan di tangan saya. Dan saya mau kita tutup pagi hari ini. Dengan kita mau berkata, Tuhan, aku mau percaya. Aku mau percaya. Hatiku percaya. Kami percaya pada waktu kami menghadapi kelemahan. Kami percaya pada waktu kami melihat kemustahilan.
Saudara, di dalam hati saya jelaskan, Tuhan berkata beberapa dari saudara, terutama saudara yang dari provinsi dan dari luar kota, dari luar negeri. Tuhan bilang akan ada banyak hal yang Tuhan tawarkan tahun depan. Tapi juga buat setiap saudara yang dimaknai, Tuhan bilang tahun depan akan ada banyak yang Tuhan tawarkan. Mulai dari pelayanan maupun pekerjaan. Ada sangat banyak kemustahilan sepertinya di depan saudara. Ada sangat banyak sepertinya ketidakmampuan di depan saudara. Tapi hari ini Tuhan bilang, siapa yang berkata Tuhan, aku akan berkata ya. Aku akan berkata ya. Aku mau apa yang kau mau. Aku mau Tuhan, aku berani percaya. Aku berani percaya. Mari teriak dengan sungguh-sungguh. Nyanyikan lagu ini dengan iman. Hatiku percaya. Depan kami akan memasuki dengan keberanian percaya. Tahun depan kami akan masuki dengan kekuatan untuk kerja keras. Maka sayap kami akan mengembang besar. Tahun depan adalah tahun tanggung jawab, tahun kemuliaan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Inilah hari-hari kami masuki pesta rohanimu. Sidang ilahi, lawatan, taman keintiman. Mari siapkan dan topang kami. Kami tutup bungkus semuanya Tuhan. Kota demi kota, bangsa demi bangsa. Kami percaya ada di dalam tangan-Mu. Kami minta malaikat berjaga buat setiap tempat. Kami percaya inilah hari keajaiban, hari lawatan, hari kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan kami utuh. Kami diperbaharui. Karena hidup kami adalah hidup karena percaya. Tidak ada ketakutan. Karena ketakutan membuat kami terpisah dari Engkau. Tapi hati kami karena percaya. Kami menyatu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan. Turunlah berkat yang ilahi. Turunlah kepenuhan dari surgawi. Kemampuan beyond human. Membawa setiap kita ke next level. From glory to glory. Dari kemuliaan masuk kepada kemuliaan. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata amin. From glory to glory. Kita mau perkatakan dengan iman bahwa kemuliaan demi kemuliaan. Hari ini, sore nanti kemuliaan lebih lagi. Besok kemuliaan lebih lagi. Ada yang lebih besar. Siapkan. From glory to glory.
glory to glory. From glory to glory, glory to God. Iblis dikalahkan. From glory to glory, glory to glory, glory to God. Katakan sama-sama, iblis ditaklukkan, dunia dimenangkan, Maka dunia dimenangkan. dan guru jadi kebuah-buah. Bumi dituai. Oh, dunia dimenangkan, padang gurun jadi kebun buah-buahan, dan jiwa bisa iblis ditaklukkan. Semua kuasa gelap, semua bencana ditahan. Padang gurun jadi Berkata hidup kami jadi kebun dan buah-buahan. jiwa bisa Miliaran jiwa iblis ditaklukkan. Dunia dimenangkan, guru jadi kebun buah-buahan. Miliaran jiwa Diselamatkan. Glorify, sing it, come on. Glorify, from glory to glory. Glorify your name. Your glorify, come on. glorify, glorify, Glorify thy name. Glorify, come on. Glorify, Yang menangkap kerinduan hati glorify. Bangkit dari digantungkan Is now, is now, glorify God. yang menangkap dan melakukan setiap kerinduan hati. Resign, resign, resign. One more time, glorify, say. Resign, resign, resign. Thy nation, glorify, glorify. Is now. Glorify is now. Revive is now. from glory to glory. From glory to glory. From glory to glory. From From glory to glory. From glory to glory. Glory to God. From glory to glory. From glory to glory. From glory to glory. Glory to God. From glory, go on, say. Glory to glory. Come on. From glory to glory. From glory to glory. Glory to God. From glory to cielo. From glory to glory. From glory to glory. Come on, take us higher. To glory. Take us higher. Glory to glory. Glory to glory. Glory to glory. Glory to God. To God, one more time. Glory to glory. From glory to glory. From glory to glory. Glory to God. To God, to God, to God. To God, to God, to God.